Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah la yasrifus su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala nuril anwar was sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babil yasar Sayyidina Muhammadin al-Mukhtar wa alihi al-athhar wa ashabihi al-akhyar adada ni'amillahi wa ifdalih. Amma ba'du. Fadilatul mukarramin, para kiai, para tokoh masyarakat, wabil khusus Hadratul Mukarram Kiai Haji Muhammad Imam Syafi'i, beliau Rais Syuriah MBC NU Singojuru yang lama, dan insyaallah nanti akan segera ada MBC NU Singojuru yang baru setelah konferensi. Di sini juga hadir Ketua Tamfidiyah MBC NU lama Bapak Muhammad, dan kami dari pengurus Karateker PCNU Banyuwangi di sini berserta Mas Karyono dan Mas Anwar Rafiq serta Mas Habib. Ini kami ditugasi dari PBNU untuk menjadi pengurus Karateker PCNU Banyuwangi. Yang kami hormati, di sini hadir dari perwakilan Camat Singojuru dan juga dari Desa Padang, dan yang kami hormati Ketua PLT Muslimat PCNU Banyuwangi Ibu Nyai Yayu Isti'anah, dan seluruh pengurus PAC dan ranting Muslimat NU di Singojuru ini, beserta para undangan, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nahdlatul Ulama ini, kalau istilahnya Bah Muhid Muzadi, Kiai Haji Abdul Muhid Muzadi, kakak dari Kiai Haji Hashim Muzadi. Kebetulan beliau dulu itu ngajar di Ma'had Ali, Pondok Pesantren Salafiyah Syafi'iyah Sukoharjo, yang di situ saya khidmat. Jadi saya sering bersama beliau, sampai pulang ke Jember pun saya sering ngaji kepada beliau. Mbah Muhid dawuh, NU ini adalah pesantren. Jadi lahirnya Nahdlatul Ulama ini dari pondok pesantren, sehingga dikatakan pondok pesantren itu NU kecil, istilah beliau. Dan Nahdlatul Ulama ini adalah pondok pesantren besar. Nah, berarti di dalam pondok pesantren itu kan ada pengasuh. Namanya santri itu kan mesti taat kepada pengasuh. Nah, di situ sama dengan kami yang kebetulan saya pribadi ini adalah pengurus Lazisnu PBNU yang ditugasi oleh PBNU. Di PBNU itu ada mustasyar, ada syuriah, ada tanfidiyah. Nah, saya ini termasuk orang yang ditugasi dari PBNU untuk menjadi pengurus Karateker PCNU Banyuwangi. Namanya kami ditugasi, nggak bisa menolak. Ya.
Karena saya ini santri, karena saya ini termasuk bagian pengurus yang harus sam'an wa ta'atan kepada hasil keputusan rapat PBNU. Ini aturan organisasi. Sama dengan Bunyai Yajud Isti'anah. Beliau ini pengurus PAC, ya. Tapi karena sudah ditugasi oleh PP Muslimat, oleh PB Muslimat Jawa Timur, beliau nggak bisa menolak. Nah ini artinya kita harus memiliki sam'an wa ta'atan kepada pengurus yang di atasnya. Jadi ada struktur, kalau di NU ada PB, ada PW, ada PC, MBC dan ranting. Muslimat juga begitu. Ada PP, ada PW, ada cabang PC, ada PAC dan ranting. Struktur yang ada di bawahnya ini dalam kebijakan-kebijakan PP dan PW itu harus sam'an wa ta'atan kepada apa yang menjadi keputusan dari PP Muslimat maupun PW Muslimat gitu. Nah sehingga sekarang ini ada aturannya, karena itu ada ADART, ada perkum, ada peraturan perkumpulan, jadi ada peraturan organisasi. Nah kalau dulu mungkin ketika PCNU itu tidak sependapat dengan PB, ya istilahnya gaya-gaya, tak bawakan pengacara gitu, nanti ke pengadilan. Sekarang hasil Munas kemarin di Yogyakarta, tidak bisa keputusan PBNU, ya termasuk keputusan PP Muslimat itu masuk ke pengadilan. Pengadilan manapun, baik pengadilan di Indonesia maupun luar negeri, ya, itu nggak bisa memproses, karena kita sudah punya aturannya di situ. Karena apa? Karena ingin mengembalikan Nahdlatul Ulama ini ke pangkuan seperti pesantren, seperti aturan-aturan yang ada di dalam organisasi formal gitu. Jadi kalau sudah pengasuh punya keputusan, ya namanya santrinya dan pengurus di bawahnya nggak bisa itu. Wajib harus sam'an wa ta'atan. Nah ini diyakini, hakul yakin apa yang menjadi keputusan PBNU maupun PP Muslimat itu semua demi kemaslahatan organisasi, bukan untuk kemafsadatan, bukan untuk merusak organisasi. Sebab apa para hadirin? Kita ini sekarang, Nahdlatul Ulama ini sangat dipercaya oleh dunia internasional. Mungkin ya ini karena barokahnya muassis ya. Yes. Bukan barokahnya pengurus yang ada ini, bukan. Tapi barokahnya pendiri NU yang tirakat dulu. Di situ ada Syekhona Khalil, ada Ki Hasyim Asy'ari, ada Ki Hasan Syamsul Arifin, ada Ki Wahab Asbullah, ada Ki Bisri Samsuri, ada Ki Ridwan, dan ulama-ulama yang ada. Itu semua dulu ketika mau mendirikan NU tirakat. Sehingga apa? Nahdlatul Ulama menjadi organisasi terbesar sedunia saat ini. Jadi ketika PBNU kemarin ini contoh ya, karena kebetulan ini saya ini walaupun pengurus lembaga di PBNU, tapi tiap acara saya mendampingi wakil Rais Syam PBNU, Kiai Haji Afifuddin Muhajir. Jadi saya ikut kepada acara-acara, baik itu acara-acara nasional maupun acara internasional.
Contoh, ketika PBNU mengadakan Religion 20, pertemuan tokoh-tokoh agama sedunia, tokoh-tokoh agama sedunia, lintas agama, semua agama itu datang dan sangat hormat kepada PBNU, sangat hormat kepada pikiran-pikiran Nahdlatul Ulama. Rabitatul Alam Al-Islami yang ada di Makkahul Mukarramah, beliau sering mengundang PBNU untuk memberikan masukan tentang pikiran-pikiran wasatiyah, tentang pikiran-pikiran Islam yang moderat, tentang persoalan-persoalan keagamaan yang ada di nasional maupun di dunia internasional. Nah, oleh karena itu, para hadirin, kita ini memiliki tugas yang berat. Salah satunya adalah dengan mutu merawat jagat dan membangun peradaban. Di situ. Nah, ini tugas NU yang berat. Merawat jagat, membangun peradaban. Nah, Wakil Rais Am PBNU Kiai Haji Afifuddin Muhajir, ada 3 hal yang pokok dari tugas pengurus NU, aktivis NU maupun warga NU ya. Salah satunya adalah kita memiliki tugas sebagai benteng dan sebagai pejuang ajaran ahli sunnah wal jamaah. Jadi kita ini memiliki tugas ini, bagaimana memperjuangkan, mempertahankan ajaran ahli sunnah wal jamaah di tengah-tengah masyarakat. Tugas ini berat karena ajaran-ajaran ahli sunnah wal jamaah itu menyangkut akidah, syariah, dan akhlak. Jadi kalau ada kader NU, pengurus NU ya tidak mau membangun ajaran ahli sunnah wal jamaah atau tidak mau membangun peradaban yang baik, ini dipertanyakan nantinya. Sehingga tugas kita ini adalah bagaimana bisa mempertahankan dan memperjuangkan ajaran ahli sunnah wal jamaah. Yang kedua, NU ini sebagai benteng moral. Jadi benteng moral. Karena saat ini Masya Allah, banyak orang yang sudah keluar dari nilai-nilai ajaran Islam. Nilai-nilai moral. Sehingga tugas kita, baik di PCNU-nya maupun PC Muslimatnya, ke bawah sampai kepada tingkat ranting, memiliki tanggung jawab bagaimana kita ini bisa membentengi moral. Kemudian yang ketiga, kita memiliki tugas sebagai benteng Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan sampai ada yang memprotes. Misalnya PBNU dalam acara NU mengundang presiden, gitu. Kan ada oknum kiai, oknum habib yang marah-marah karena PBNU dianggap dekat dengan pemerintah, gitu. Marah-marah. Loh, negara ini yang mendirikan adalah Nahdlatul Ulama. Yang mendirikan kita, yang mendirikan ini Nahdlatul Ulama. Kenapa kok kita itu tidak boleh dekat dengan pemerintah negara Republik Indonesia? Ini salah. Gitu. Kalau di PWNU itu ngundang gubernur. Ya. Untung di Jawa Timur itu gubernurnya adalah Ketum Muslimat ya, Ibu Khofifah Indar Parawansa itu. Nah, jadi enak gitu kan. Nah, termasuk kemarin Bu, saya dipanggil oleh Bu. Jadi saya ini dipanggil oleh PP Muslimat sama PW Muslimat rapat. Jadi Bu, saya ini baru tadi malam datang.
Saya ini sering ke Jakarta, Surabaya, Banyuwangi, bolak-balik, jarang di rumah sekarang ini. Masya Allah. Sampai istri saya, ya apa sampai aku kok tinggal letok, engkau kawin meneh jare Bu. Payah ini. Nggak mungkin saya bilang gitu. Saya takwa, takut kepada yang tua kalau di rumah. Nah, kalau kiai nanti mau nawari nggak apa-apa. Ini guyonan kiai ngono Bu. Wani enggak gitu. Nah, baru tadi malam saya datang dari Surabaya langsung ke sini. Jadi saya tahu persis tentang kondisi PC maupun PAC Muslimat yang ada di sini. Nah, sudah tahu persis Bu. Jadi mohon dengan hormat, apa yang menjadi kebijakan PP maupun PW itu tidak ada kaitannya dengan politik, tidak ada kaitannya dengan partai maupun apapun, tidak ada. Ini murni untuk memperbaiki organisasi. Masa PAC tidak memiliki SK dari PW? Kan gitu. SK PAC Muslimat ini harus dari PW. Kalau SK itu bukan dari PW, ya nggak sah. Gitu. Sama dengan MBC itu juga dari PWNU, kan gitu nantinya. Nah, PC merekomendasi. Gitu. Nah, sekarang ini Masya Allah, tegak lurus itu luar biasa. Jadi ketum PBNU, ya termasuk hasil keputusan rapat Tanfidiyah, PCNU yang tidak mengikuti aturan-aturan, ya mohon maaf, banyak yang dikarateker. Banyak yang dikarateker. Kalau sudah keluar dari jalur ADART dan organik peraturan itu, langsung dikarateker. Jadi itu memang kalau tidak ditegakkan seperti ini, kita ini nanti organisasi jalanan, kayak paguyuban. Kita organisasi ini harus ada aturan yang jelas, ada ADART-nya, ada peraturan organisasinya. Nah, di situ digodok oleh PBNU melalui muktamar, melalui munas, melalui kongres dan lain sebagainya. Dan itu diputuskan tidak sendirian, tapi diputuskan melalui utusan dari PC, dari PW maupun dari PP. Keputusan-keputusan institusi organisasi itu juga diputuskan oleh rapat syuriah dan tanfidiyah. Itu. Jadi mohon jangan ada prasangka-prasangka. Oh ini politik, ini dan lain sebagainya, nggak bisa. Nah, termasuk Bapak Ibu sekalian, kalau NU ini punya acara di tingkat PC, ya undang bupati. Loh, kadang-kadang kok undang bupati itu politik loh. Ini kita kan punya ati'u Allah wa ati'ur Rasul wa ulil amri minkum. Jadi memang harus kita belajar mentaati, taat pada Allah, taat kepada Rasulullah dan ulil amri. Siapapun ulil amrinya, karena itu sudah legitimasinya atau sudah sah secara hukum, baik itu hukum syar'i maupun hukum negara, ya harus kita taati. Gitu. Begitu juga ulil amri ini, ada ulil amri dalam konteks organisasi. Nah, di situ ada ketum PBNU, ada PP Muslimat, ada ketum Muslimat, ada PW dan lain sebagainya. Maka organisasi yang ada di bawahnya harus sam'an wa ta'atan terhadap apa yang menjadi keputusan organisasi di atasnya. Di situ. Di tingkat PAC kita ngundang Pak Camat. Itu. Di tingkat ranting kita ngundang kepala desa dan lain sebagainya. Karena apa? Negara ini negara Indonesia. Katanya NKRI harga mati, kan gitu. Nah, ternyata kita musuhan dengan pemerintah. Nggak bisa seperti itu. Yang penting nanti bagaimana pemerintah betul-betul bisa memberikan kontribusi, ngayomi ya, kepada organisasi maupun kepada masyarakat yang ada di bawah.
Para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang terakhir kami sampaikan di sini sekali lagi, pengurus caretaker PCNU Banyuwangi ini diberi mandat sekarang. Diberi mandat seluruh calon ketua itu harus rekom PCNU. Nah, PCNU ya bukan saya, ya terserah. Sudah ada tim, kayak di sini ini sudah ada tim di SK oleh PW. Nah, itu diajukan kepada PC. Nah, PC itu menyeleksi ini muslimat atau di luar muslimat. Kalau di luar muslimat ya tentu dicoret oleh Harano. Nanti kalau di luar muslimat nanti PKI ya dicoret itu. Gitu. Nah, harus dicoret gitu. Nah, itu kehati-hatiannya kita. Oleh karena itu sudah ada tim di sini. Tim ini sudah di SK oleh PW Muslimat. Nah, timlah yang menggodok, yang menentukan. Ya, panjenengan semua sudah harus mengikuti apa yang menjadi aturan tim. Kami dari PCNU nanti akan merekomendasi. Gitu. Inilah yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.